Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Marcelisa Nindito selaku dosen pembimbing 1 dan juga Bu Hafifah Nasution selaku dosen pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Fatma Syami dengan NIM 17066222125 dari program studi S1 Akuntansi. Saat ini saya akan memaparkan mengenai proposal yang telah saya susun dengan judul Pengaruh Struktur Kepemilikan, Political Connection, dan Transaksi Pihak Berelasi terhadap Real Earnings Management. Berikut terdapat beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini, di mana laba sendiri merupakan indikator utama dalam menilai kinerja perusahaan dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh investor, kreditor, maupun pihak lainnya dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Oleh karena itu, manajemen ini seringkali dihadapi oleh tekanan untuk memenuhi target laba atau menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang baik. Nah, seiring dengan meningkatnya pengawasan terhadap praktik accrual earnings management, perusahaan akhirnya cenderung beralih menggunakan real earnings management atau REM. Kalau berbeda dengan accrual earnings management yang menggunakan melalui kebijakan akuntansi, REM ini melalui aktivitas operasional perusahaan, contohnya seperti manipulasi penjualan, produksi berlebih, maupun pengurangan biaya diskresioner. Karena dilakukan melalui aktivitas bisnis yang tampak normal, praktik rem ini relatif lebih sulit untuk dideteksi oleh auditor maupun investor. Selanjutnya di sini terdapat fenomena yang mendasari penelitian ini, yaitu di mana ada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada tahun 2022 ini melaporkan penjualan bersih yang meningkat sebesar 14,06%. Sedangkan beban pokok penjualannya juga meningkat lebih tinggi yaitu 17,77%. Namun, perusahaan masih mampu mencatatkan peningkatan laba bruto nih sebesar 7,44%. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan praktik rem karena peningkatan beban pokok penjualan yang lebih besar dibandingkan peningkatan penjualan. Seharusnya ini memberikan tekanan terhadap laba bruto, namun perusahaan masih tetap mampu meningkatkan laba. Hal ini mengindikasikan adanya pengelolaan aktivitas operasional, misalkan melalui strategi penjualan tertentu, pengaturan tingkat produksi, ataupun efisiensi biaya operasional yang tidak biasa. Fenomena ini merupakan indikasi awal yang mendorong perlunya penelitian lebih lanjut terkait RAM itu sendiri. Selanjutnya untuk objek penelitian, penelitian ini menggunakan perusahaan sektor consumer non-cyclical sebagai objek penelitian karena sektor ini tuh menghasilkan barang kebutuhan pokok yang memiliki permintaan relatif stabil. Meskipun demikian, perusahaan dalam sektor ini juga tetap menghadapi tekanan untuk mempertahankan pertumbuhan laba sehingga berpotensi melakukan praktik rem. Selain itu juga penelitian terdahulu mengenai pengaruh struktur kepemilikan, political connection, dan transaksi pihak berrelasi terhadap rem ini masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap rem pada perusahaan sektor CNC yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2024. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki 5 pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap real earnings management? Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap real earnings management? Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap real earnings management? Apakah political connection berpengaruh terhadap real earnings management? Dan yang terakhir, apakah transaksi pihak berrelasi berpengaruh terhadap real earnings management? Berikut ini juga ada tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh 5 variabel berikut terhadap real earnings management pada perusahaan sektor CNC yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022 sampai 2024. Nah, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dengan menambah literatur mengenai rem dan tata kelola perusahaan. Selain itu, secara praktis juga diharapkan dapat
menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan, membantu investor dalam mengambil keputusan investasi, memberikan masukan bagi regulator, serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Di sini selanjutnya terdapat landasan teori. Yang pertama ada agensi teori, yang menjelaskan bahwa adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen akibat asimetri informasi. Konflik tersebut dapat mendorong manajemen melakukan tindakan oportunitis, salah satunya melalui praktik REM itu sendiri. Nah, selanjutnya ada REM atau Real Earnings Management, yang merupakan manipulasi laba yang dilakukan melalui aktivitas operasional perusahaan, seperti manipulasi penjualan, produksi berlebih, dan pengurangan biaya diskresioner. Yang selanjutnya ada struktur kepemilikan, yang merupakan salah satu mekanisme corporate governance yang dapat mengurangi konflik keagenan melalui fungsi monitoring. Penelitian ini menggunakan tiga indikator struktur kepemilikan, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing. Selanjutnya ada political connection, yang merupakan hubungan perusahaan dengan individu yang memiliki jabatan atau pengaruh politik. Nah, koneksi politik ini dapat memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan, namun juga berpotensi meningkatkan perilaku oportunistis apabila pengawasan tidak berjalan secara efektif. Terus juga yang terakhir ini ada transaksi pihak berelasi. Eh, Transaksi pihak berelasi atau related party transaction merupakan transaksi antara perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Meskipun dapat meningkatkan efisiensi operasional, namun transaksi tersebut juga berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana melakukan praktik rem apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Selanjutnya di sini terdapat tabel penelitian terdahulu. Penelitian ini disusun berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang membahas mengenai hubungan antara struktur kepemilikan, political connection, transaksi pihak berrelasi, dan juga terhadap real earnings management. Nah, berdasarkan telah literatur, hasil penelitian ini masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Beberapa menemukan bahwa struktur kepemilikan mampu menekan rem, namun beberapa penelitian lain ada yang menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap rem itu sendiri. Hal tersebut juga ditemukan pada variabel political connection dan transaksi pihak berrelasi. Nah, karena inkonsistensi hasil penelitian tersebut, maka menjadi salah satu dasar dilakukannya penelitian ini. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki 5 hipotesis. Mengembangkan 5 penelitian, 5 hipotesis, yaitu untuk hipotesis yang pertama ada H1A. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap real earnings management. H1B, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap real earnings management. H1C, kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap real earnings management. H2, political connection berpengaruh positif terhadap real earnings management. H3, transaksi pihak berrelasi berpengaruh positif terhadap real earnings management. Hubungan antar variabel ini dapat dilihat pada kerangka konseptual yang ditampilkan pada slide. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor CNC yang terdaftar di BI periode 2022 sampai 2024. Untuk teknik pengambilan sampel sendiri menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Di sini terdapat beberapa kriteria dalam melakukan pemilihan sampel. Jadi total populasinya sebesar 125 perusahaan, namun setelah dilakukan proses seleksi berdasarkan kriteria penelitian ini diperoleh sebesar 60 perusahaan sebagai sampel penelitian. Nah, dengan periode pengamatan selama 3 tahun, 2022 sampai 2024, maka jumlah observasinya itu sebesar 180 observasi. Selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Untuk variabel pertama ada real earnings management. Nah, ini itu diukur menggunakan 6 agregat yang merupakan kombinasi dari abnormal cash flow from operations, abnormal
production cost, dan juga abnormal discretionary expenses. Penggunaan rem agregat ini dipilih karena mampu menggambarkan yang lebih komprehensif mengenai praktik manipulasi aktivitas real, mengingat manajemen itu umumnya nggak hanya melakukan satu bentuk manipulasi, tapi mengombinasikan beberapa aktivitas operasional secara bersamaan untuk mencapai atau memenuhi target laba. Untuk variabel independen yang pertama ini ada struktur kepemilikan yang dibagi menjadi tiga. eh, yang terdiri dari tiga, yaitu ada kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan juga kepemilikan asing. Nah, ketiga indikator ini diukur menggunakan persentase jumlah saham yang dimiliki masing-masing pihak terhadap total saham yang beredar. Nah, pengukuran ini digunakan untuk menunjukkan besarnya proporsi kepemilikan masing-masing kelompok investor dalam perusahaan. Yang selanjutnya mencerminkan kekuatan mekanisme pengawasan terhadap tindakan manajemen. Untuk variabel selanjutnya ada political connection. Ini diukur menggunakan variabel dummy, yaitu nilai satu apabila perusahaan memiliki koneksi politik, misalnya direksi, komisaris, atau pemegang saham utama memiliki atau pernah menjabat politik atau memiliki hubungan dengan pemerintah. Dan nilai nol untuk perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Untuk yang variabel selanjutnya ada transaksi pihak berelasi. Nah, ini diukur menggunakan rasio utang pihak berelasi terhadap total aset. Menggunakan utang pihak berelasi ini karena berdasarkan hasil identifikasi data penelitian, lebih banyak perusahaan yang menggunakan utang pihak berelasi dibandingkan dengan piutang pihak berelasi. Jadi, menghasilkan jumlah sampel yang lebih representatif. Sementara itu, total aset ini digunakan sebagai pembandingnya itu untuk menormalkan nilai transaksi terhadap ukuran perusahaan sehingga tingkat transaksi pihak berelasi ini dapat dibandingkan antar perusahaan dengan skala yang berbeda. Selanjutnya ada teknik analisis. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan software eFuse 13 karena penelitian menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data cross-sections dan time series. Untuk tahapan pertama, ini ada analisis statistik deskriptif. Nah, tujuannya ini untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian. Analisis ini meliputi nilai minimum, maksimum, median, dan juga standar deviasi, sehingga dapat diketahui nih penyebaran data dari masing-masing variabel. Selanjutnya juga ada dilakukan pemilihan model regresi data panel untuk menentukan model yang paling sesuai dengan karakteristik dari data penelitian ini. Tahapan ini dilakukan melalui yang pertama ada uji Chow atau COW untuk memilih antara common effect model atau fixed effect model. Kemudian juga yang kedua ada uji Hausman untuk menentukan apakah model yang lebih tepat fixed effect model atau random effect model. Terus juga yang terakhir uji Lagrange multiplier di mana untuk memilih antara common effect model dan random effect model. Hasil dari ketiga pengujian tersebut akan menentukan model regresi terbaik yang digunakan dalam penelitian. Setelah model terbaik diperoleh nih, langkah selanjutnya adalah uji asumsi klasik yang meliputi ada pertama uji normalitas, kemudian ada uji multikolinearitas, di mana bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen. Kemudian juga ada uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah varians residual bersifat konstan, dan yang terakhir ini juga ada uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya data korelasi antara residual pada observasi dengan observasi lainnya. Tahapan berikutnya adalah analisis regresi data panel, yaitu untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan, political connection, dan transaksi pihak berelasi terhadap real earnings management sesuai dengan model penelitian yang telah dirumuskan. Selanjutnya juga dilakukan pengujian hipotesis, di mana yang pertama ada uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang dibangun telah layak digunakan dalam penelitian. Kemudian ada uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing
variabel independen terhadap real earnings management secara parsial. Terus di sini juga yang terakhir ada koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan seluruh variabel independen dalam menjelaskan variasi real earnings management, sedangkan misalnya dijelaskan oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Berikut yang dapat saya sampaikan, em, kritik dan saran sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.